Bapa yang bertahta dalam kerajaan dan kemuliaan surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati. Kalau kami tadi sudah mengatakan dalam pujian kami gak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu. Karena firman-Mu itu telah bebaskan kami, dan Yesus, Engkau adalah kebenaran dan pilihan kami. Maka biarlah kata-kata yang kami nyanyikan tadi bukan sekedar lip service dari kami, tetapi boleh keluar dari hati kami. Dan kiranya Roh Kudus yang sudah berdiam dalam diri kami memampukan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah berhenti berbicara kepada umat-Mu melalui firman yang kekal. Kami mengakui ya Bapa bahwa seringkali hati kami dipenuhi dengan kebisingan dunia, kekhawatiran, bahkan dosa yang menghalangi kami mendengar suara-Mu. Kami mohon belas kasihan dan pengampunan-Mu atas kelalaian, kesibukan, dan kurangnya fokus kami. Sucikan hati kami seperti pelita yang dibersihkan, agar kami sungguh-sungguh siap sedia serta peka terhadap setiap teguran dan janji-Mu. Ya Roh Kudus, Engkaulah minyak yang sejati, yang menghidupkan dan menerangi hidup kami. Kami mohon urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman dengan kuasa yang daripada-Mu saja. Berikan hamba keberanian dan ketepatan dalam berbicara. Biarlah kata-kata yang keluar bukan dari pikiran manusiawi, melainkan dari hati-Mu dan kebenaran-Mu. Kami mau menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, minggu lalu kita sudah mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Pendeta Yosua tentang apa? Ada yang ingat? Sabar menanti janji. Satu orang yang ingat, lumayan lah. Atau banyak yang ingat, cuman malu-malu mau ngomong. Ya, sabar menanti janji. Saudara-saudaraku, kesabaran ini satu hal lagi yang perlu menanti janji, yaitu janji kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, betul? Kita sudah belajar bersabar minggu lalu, dan nanti tanggal 30 November kita akan memasuki masa Advent. Advent itu artinya menanti kedatangan. Dan menanti kedatangan juga harus sabar, karena kalau nggak sabar nanti jadinya aneh-aneh. Ya. Ada yang bilang, Tuhan gak datang-datang, ya udah saya berbuat dosa aja dulu. Ya. Atau seperti gadis bodoh yang akan kita renungkan, mereka menganggap Tuhan tuh udah cepat datangnya. Tuhan tuh akan segera datang sehingga dia gak perlu siap apa-apa. Ketika Tuhan menunda kedatangannya, ternyata dia tidak siap untuk kedatangan Tuhan yang tertunda. Jadi saudara-saudaraku, kita sebagai umat percaya harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu pasti akan datang kembali. Ada amin? Apa masih ada yang belum percaya? Ya, harus dikatekisasi lagi tuh. Ya, kita percaya, tapi bukan sekedar percaya. Kita harus merindukan kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena kedatangan Kristus dua kali itu adalah masa penggenapan dari keselamatan kita. Amin. Disitulah kita akan benar-benar menjadi anak-anak Tuhan. Saudaraku, mungkin saudara dengar juga ya, 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu, ada seorang pendeta yang adalah ayah dari influencer Jerome Pauline. Ya. Tante apa kabar? Saya baru lihat. Sehat ya tante ya? Udah berapa dekade ya nggak datang ke sini? Terima kasih sudah datang. Meninggalnya ini adalah seorang pendeta yang menurut saya luar biasa, Pendeta Marojahan Sijabat. Dia berhasil dalam mendidik 3 anaknya menjadi anak yang tidak saja berhasil di dalam bisnis, tapi juga takut akan Tuhan.
Dan khotbah-khotbahnya itu luar biasa, banyak memenangkan anak-anak muda mulai dari SMP dan seterusnya. Tetapi dia meninggal dengan begitu cepat. Ya. Kalau nggak salah habis pelayanan di Batu Malang, tiba-tiba perutnya sakit dan di Malang katanya rumah sakitnya nggak mumpuni, nggak tertolong, besoknya meninggal. Padahal masih habis pelayanan, bahkan seminggu sebelumnya dia baru mengantar anak yang nomor 3 ke Cina. Ya. Jadi begitu cepat ya, kita nggak tahu datangnya waktu kematian. Dan minggu lalu hari Sabtu saya punya grup WA, itu adalah bankers, ex-bankers, khususnya BII Maybank. Dan kita suka ngomong di situ, tapi kita mau reuni tanggal 4 kemarin ya, di Sensi gitu ya. Nggak banyak sih, 10 orang. Ya udah, akhirnya hari Selasa kemarin kita rencananya akan reuni, tapi saya tiba-tiba nggak bisa datang. Cuman pada hari Selasa itu juga kita kaget mendengar kabar bahwa salah satu teman yang akan datang, yang hari Sabtu dia masih bilang insya Allah saya datang, ternyata meninggal dunia. Kaget banget kita. Jadi saya nggak ikut, teman-teman yang lagi reuni kaget. Si Indra namanya, Indra hari Sabtu bilang katanya mau datang, ternyata hari Selasa meninggal. Saudara-saudaraku, kematian kita nggak ada yang tahu, betul ya? Begitupun dengan kedatangan Tuhan Yesus, kita tidak akan tahu, tetapi Yesus pasti datang. Nah masalahnya adalah apakah dalam kehidupan kita siap, kita berjaga-jaga, kita waspada untuk kiamat yang kecil, yaitu kematian kita, dan juga kiamat yang besar, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ya, kita tidak tahu kapan Yesus datang, oleh karenanya kita harus bersedia setiap saat. Tadi lagu-lagunya itu mengarah ke tema kita. Saya pikir saudara sudah mendapatkan khotbah kalau saudara menghayati tadi lagu-lagunya. Ya. Nah perumpamaan 10 gadis ini adalah peringatan keras dari Yesus tentang pentingnya kesiapan pribadi dari anak-anak Tuhan untuk menghadapi kedatangannya yang kedua kali yang nggak pernah terduga. Ya. Dan itu seringkali dihubungkan juga dengan hari penghakiman atau akhir hidup seseorang. Mari kita renungkan pengajaran dari Yesus Kristus ya, tentang hari Tuhan atau kedatangannya yang kedua kali. Maaf saya agak kurang sehat, jadi mulut saya kering terus. Bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapi kedatangan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Buka Alkitab saudara, Alkitab gadget atau Alkitab buku dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ya di layar juga ada. Saya akan membacakannya bagi saudara. Saya akan membacakannya dari Alkitab terjemahan baru yang kedua. Judulnya adalah gadis-gadis yang bijaksana atau yang pinter dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, ini Yesus yang ngomong ya. Yesus ngomong kepada murid-muridnya. Ini adalah khotbah Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang gini, pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli mereka. Karena mempelai itu tidak lama tidak datang-datang juga, jadi seolah-olah ditunda ya kedatangan pengantin laki-laki. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat 6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, sambutlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana,
berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam. Namun jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi aja ke penjual minyak dan beli bagimu sendiri. Akan tetapi waktu mereka datang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, 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 bukakanlah pintu bagi kami. Namun ia menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Jadi ayat 13 ini adalah kesimpulan yang Tuhan Yesus berikan atas perumpamaan itu. Dia katakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Saudara-saudaraku, ini adalah sebuah kisah perkawinan yang berbeda dengan perkawinan di zaman modern atau di dunia kita. Ya, jadi kalau di Palestina yang berlaku pada zaman Tuhan Yesus, proses orang kawin itu biasanya tunangan dulu. Ya, tapi tunangan itu sudah hampir sama dengan pernikahan. Jadi melibatkan dua keluarga, ada perjanjian, ada covenant bahwa mereka itu enggak boleh cari yang lain karena mereka pasti akan kawin. Cuman bedanya mereka tidak hidup bersama, mereka belum berelasi secara fisik, tapi mereka sudah diikat. Sehingga kalau mereka mau putus, itu harus cerai resmi. Walaupun mereka belum diteguhkan pernikahannya. Itu mungkin kalau orang Batak tuh seperti martupol. Kalau orang sudah martupol, itu biasanya di hadapan Tuhan dan pendeta itu sudah bikin perjanjian. Lu nggak boleh cari yang lain lagi. Ya. Nah di ibadah Yahudi, adat Yahudi itu seperti itu. Setelah itu si mempelai pria ini boleh pergi. Pergi apa? Untuk mempersiapkan rumah tangganya. Kalau dia sudah siap, dia akan datang lagi untuk menyambut pengantin wanita di rumahnya, lalu dibawa, lalu masuk ke rumah orang tuanya, atau kalau dia sudah punya rumah sendiri, masuk ke rumahnya sendiri, lalu pestalah di situ. Pestanya mungkin seminggu, 2 minggu. Nah sementara menunggu ini, maka pengantin wanita dan orang-orang bersiap-siap, termasuk di situ ada kebiasaan yang namanya bridesmaid atau bridesmaids, nggak tahu saya S-nya di mana ya. Biasanya ada 10 orang. Ini pun harus bersiap-siap. Tapi masalahnya si mempelai laki-laki ini tidak pernah kasih tahu kapan dia siap dan akan datang. Pokoknya lu siap setiap saat. Saudara mengerti ya? Jadi ini adalah budaya perkawinan Yahudi. Itulah yang Tuhan Yesus gunakan untuk menggambarkan tentang kedatangan Yesus sebagai mempelai pria. Ya, nggak tahu kapan. Oleh karenanya kamu harus bersiap-siap. Kita biasanya digambarkan sebagai mempelai wanitanya Yesus, betul ya? Jadi nanti pada saat Yesus datang, Wahyu katakan kita akan dijemput sebagai mempelai wanita, lalu masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Ada di dalam kitab Wahyu. Ya, tetapi sebenarnya yang digambarkan sebagai kita dalam perumpamaan ini bukan mempelainya, tetapi siapa? Gadis-gadis pendamping pengantin wanita itu. Ada 10. Tapi dikatakan yang 5 itu yang 5 itu bodoh karena tidak mempersiapkan diri, yang 5 lagi bijaksana. Saudaraku, secara intinya saja sebenarnya perumpamaan ini setidaknya memiliki 2 pesan penting yang universal. Artinya bukan hanya kepada orang Israel, tetapi juga kepada kita semua. Yang pertama adalah perumpamaan ini memperingatkan bahwa
ada hal-hal tertentu yang tidak dapat kita peroleh atau kita kerjakan pada saat-saat terakhir atau last minute. Betul nggak? Ya, adik-adikku, anak-anakku yang pelajar dan mahasiswa, engkau nggak bisa belajar sistem SKS, kebut semalam, sistem kebut semalam. Besok ujian, saudara baru belajar sekarang, kan nggak bisa. Saudara harus mulai belajar sejak awal semester. Ya, karena kalau saudara cuman belajar pada saat itu nggak bisa. Ya, itu contohnya. Saudara mau mendapatkan pekerjaan, saudara mau menjalankan bisnis, ya saudara harus punya persiapan. Saudara harus belajar sesuatu. Saya diberkati waktu kemarin saya sempat mendoakan salon baru dari Ibu Bridget. Dan di situ dia bersaksi tentang bagaimana dia bisa menjadi mempunyai salon. Salonnya sekarang 2 ya, Nes? Dan akan 3 katanya. Jadi kami kemarin mentahbiskan dan mendoakan di situ. Tapi dari kesaksiannya bahwa dia sebenarnya nggak suka salon awalnya. Habis dia kerja. Tetapi dia berpikir satu saat mungkin saya nggak bisa kerja, satu saat penghasilan saya yang sekarang mungkin akan tertutup. Sehingga saya harus mempersiapkan diri. Dan akhirnya dia paksakan diri, kalau nggak salah singkat cerita ya, untuk belajar menjadi pegawai salon. Ya, nggak bisa krimbat, nggak bisa mijit, nggak bisa potong dan lain sebagainya. Tapi dia belajar. Ya, dan itu memakan proses. Nggak bisa kita sekarang, besok gue mau buka salon, tapi kita nggak punya kemampuan apa-apa. Jadi memang sekali lagi, perumpamaan ini juga memperingatkan kita bahwa ada hal-hal tertentu dalam hidup kita yang tidak bisa dikerjakan pada saat-saat terakhir. Makna rohaninya, kita begitu mudah untuk mengabaikan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan setiap minggu, setiap kita saat teduh. Ya, kita abaikan, ya, kita tidak lakukan, sehingga pada satu saat mungkin ya nggak harus mati, tetapi kita tidak bisa apa-apa karena sakit, karena tidak berdaya. Dan kita menemukan bahwa kita sudah terlambat untuk belajar firman. Kita sudah terlambat untuk melayani Tuhan. Ya, kita nggak punya waktu lagi untuk mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan, bahkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Itu prinsip yang pertama. So dari sini kita harus mengambil sebuah pelajaran yang kita aplikasikan, bahwa kita harus selalu mempersiapkan diri dengan kedatangan Tuhan yang 2 kali. Yang setuju katakan amin. Bagaimana mempersiapkan dirinya, saya nanti akan kembali kepada firman Tuhan yang akan saya baca. Lalu prinsip yang kedua, ini juga memperingatkan kita bahwa ada hal-hal tertentu yang enggak dapat kita pinjam dari orang lain. Tetapi kita harus punya sendiri. Gadis-gadis yang bodoh ini enggak bisa dia minjem minyak di last minute. Ketika mereka menyadari, pelita saya hampir padam, saya enggak punya minyak. So makna rohaninya buat kita adalah kita enggak bisa meminjam relasi dengan Tuhan dari relasi ibu kita, relasi anak kita, pasangan kita. Tetapi kita harus punya relasi sendiri dengan Tuhan. Amin. Kita harus memupuk dan mengusahakan relasi. Sama dengan karakter. Karakter yang baik itu pun tidak bisa muncul begitu saja. Saudara tiba-tiba jadi orang yang baik, mengerti semua kebenaran. Tetapi itu harus terus dipupuk, dipelajari sejak dari muda. Ya. Jadi kita nggak bisa hidup secara spiritual dengan modal spiritual dari orang lain. Dari orang tua kita, dari pasangan kita, sahabat kita, siapapun. Tapi kita harus punya sendiri. Ya. Jadi ada hal-hal yang kedua tadi, ada hal-hal yang tertentu yang harus kita usahakan sendiri. Saudaraku, kalau saudara baca di Alkitab, di Android itu modelnya seperti ini. Jadi ada judul-judulnya ada. Di atas pasal 24 itu ada tulisan adalah pasal 24-25 khotbah tentang akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus ini khotbah tentang akhir zaman itu 2 pasal.
cuman kita loncat ke pasal 25. Tetapi sebenarnya pasal 24 Yesus tuh udah mengingatkan tentang akhir zaman. Ya, kita review sedikit aja. Yang pertama itu ya ayat 3 sampai ayat 13 kalau saudara baca, makanya saya selalu menyarankan pakai Alkitab buku ya. Di situ tentang permulaan, di belakang tersedia permulaan penderitaan, bahwa sebelum Yesus datang akan ada penderitaan terlebih dahulu, tapi itu bukan kesudahannya katanya. Ya, dilihat lalu ayat 15 ada Mesias palsu, lalu ada siksaan-siksaan berat ya. Dan seterusnya sampai Tuhan Yesus berkali-kali mengingatkan. Saya baca ayat-ayat yang penting aja. Pasal 24 ayat 14 dikatakan, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah kesudahannya datang. Jadi Injil harus diberitakan dulu. Siapa yang memberitakan? Ya kita semua. Kita harus memberitakan Injil, makanya di dalam pokok doa kita selalu kita mendoakan misi, karena itu harus digenapi dulu sebelum Yesus datang. Ya. Lalu dikatakan ayat 24, pasal 24 ayat 24, ada Mesias palsu, ada nabi-nabi palsu yang akan muncul dengan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat. Jadi saudara jangan terkecoh dulu kalau ada mujizat-mujizat. Saudara harus uji apakah itu roh yang berasal dari Tuhan atau nabi palsu. Ya. Kemudian dikatakan juga yang penting pengajarannya adalah 36, Tuhan Yesus bilang gini, tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu, malaikat di surga tidak tahu, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. So, saudara, saya pernah cerita di sini, ada pendeta yang sudah mengatakan bahwa tanggal 23-24 September 2025 Tuhan Yesus akan datang. Tapi sudah diklarifikasi. Jadi jangan percaya saudara-saudaraku. Dulu tahun 90 atau 2000 ada seorang pendeta orang Batak di Bandung yang akhirnya dipenjara karena dia bilang ke jemaatnya bahwa Tuhan Yesus akan datang. Tanggal sekian saya lupa. Lalu dia menyuruh jemaatnya untuk menjual semua hartanya dan lain sebagainya. Ternyata ketika harinya tiba, Tuhan Yesus belum datang-datang. Dan akhirnya dia dituntut oleh jemaatnya dan kalau nggak salah dia dipenjara. Ya. Dan ayat 42 dikatakan, karena itu, apa? Ayat 42 boleh ditampilkan John? Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 44, hendaklah kamu juga siap, sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi intinya Tuhan Yesus bilang, aku datang yang kedua itu gak ada yang tahu, aku sendiri gak tahu. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa memprediksi kapan. Makanya bersiap-siaplah. Nah Tuhan kasih contoh, kamu jangan seperti gadis-gadis yang bodoh. Di dalam pasal 25 dikatakan pada waktu itu kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Jadi Tuhan Yesus itu sering menceritakan tentang kerajaan sorga itu bukan secara tempat, bukan secara geografis, tetapi secara relasi antara manusia dengan Tuhan. Ya, misalnya Tuhan Yesus bilang kerajaan sorga itu seumpama gandum dan lalang. Itu kan soal relasi, ya. Artinya ada gandum, itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang setia, dan ada lalang yang tidak berguna. Lalu di tempat lain Tuhan Yesus katakan, kerajaan surga itu seumpama nanti kalau ada apa, kambing dan domba. Domba itu adalah orang yang setia, ya. Kemudian kambing itu adalah orang Kristen yang palsu. Dan seterusnya, ada lagi tentang tanah, benih dan lain sebagainya. Jadi Tuhan Yesus tuh nggak bilang kerajaan surga itu nanti luasnya sekian, ya. Kemudian nanti di situ emas. Ya memang di kitab Wahyu ada gambaran sedikit tentang surga. Tetapi Yesus selalu bercerita kerajaan surga itu adalah tentang relasi. Relasi siapa? Relasi kita nih, orang Kristen dengan Tuhannya. Ya. Jadi Tuhan Yesus di situ mengatakan kerajaan sorga itu
adalah seumpama 10 gadis ya, yang ngambil pelita, pergi menyongsong mempelai laki-laki. Nah saudara-saudaraku, coba kita baca lagi ke ayat 3 dan 4, tolong ditampilkan. Hal yang pertama yang penting adalah bahwa ya, ayat 3 dan 4 dikatakan gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak buli. Ya. Berarti ini adalah soal apa? Kesiapsediaan. Saudaraku, 10 gadis ini sebenarnya menggambarkan seluruh umat Kristen. Paling tidak dia ke gereja setiap minggu. Bahkan mungkin dia melayani juga. Yang jelas KTP-nya Kristen. Dia dibaptis dan lain sebagainya. Tapi itu masuk ke dalam kategori 10. Dan di antara orang Kristen itu ternyata ada yang bijak dan ada yang bodoh. Ya. Dan semuanya sama. Semuanya kan mengharapkan kedatangan mempelai, betul ya? Sama. Berarti di antara orang Kristen juga percaya bahwa Tuhan Yesus itu pasti datang. Lalu di situ ada pelita. Pelita itu ada terang. Terang. Nah, pelita itu kan lampu. Sebenarnya kalau di dalam bahasa aslinya itu lebih bukan pelita. Pelita itu kan seperti lampu templok. Tetapi dia lebih seperti obor, torch gitu ya. Karena dia harus begitu mempelai pria datang, dia harus keluar, terus dia isi minyak, terus sinarnya harus terang. Tetapi ini merupakan satu gambaran tentang kehidupan kekristenan yang bisa terlihat dari luar. Seperti saya bilang tadi, yang ke gereja setiap hari, ya, yang beriman, yang sudah dibaptis, yang melayani di gereja, ya, ini adalah yang terlihat dari luar. Karena semuanya membawa pelita. Jadi 10 gadis itu adalah benar-benar orang Kristen semua. Ya, pelita itu menggambarkan memang orang Kristen yang statusnya terlihat. Tetapi yang membedakan adalah minyak cadangan. Ya, jadi minyak cadangan ini ada yang punya, ada yang enggak. Dan yang punya, yang cukup itulah yang Tuhan Yesus gambarkan sebagai orang yang siap kalau aku datang. Dan nanti mereka masuk ke dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Jadi minyak itu sebenarnya menggambarkan kekristenan yang genuine, yang sejati. Melambangkan kualitas hubungan pribadi yang mendalam dengan Tuhannya. Melambangkan Roh Kudus yang diam di dalamnya dan berkarya. Melambangkan juga ketaatan yang konsisten dan juga karakter Kristus. Saudara-saudaraku, saya sedikit bicara tentang doktrin. Kita ini adalah orang-orang kudus. Ada amin? Enggak, saya bukan orang kudus, saya orang Medan. Kudus bukan kota. Kudus kita itu ada 3 macam sebenarnya di dalam doktrin kekristenan. Yang satu adalah kudus secara posisi. Ini yang disebut dengan justification atau pembenaran. Orang diselamatkan karena kasih karunia, betul? Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Jadi kita ini adalah orang-orang yang kudus secara secara posisi. Ketika kita lahir baru, bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah orang yang kudus secara posisi. Tetapi kita belum kudus secara sempurna, betul? Karena kita masih jatuh ke dalam dosa. Bukan, saya selalu selalu mengatakan kata jatuh. Karena kalau jatuh itu bukan sengaja. Ya, jadi kalau kita jatuh ke dalam dosa, saudara jangan khawatir. Anugerah Tuhan itu sangat cukup untuk mengampuni. Tapi kalau jatuh terus, apalagi dosa yang sama, yaitu dipertanyakan, itu jatuh atau sengaja menjatuhkan diri. Orang yang sudah lahir baru, yang sudah kudus secara posisi, itu tidak akan mengulangi dosa-dosa yang sama. Yang kedua, ada pengudusan secara progresif. Ya, jadi kudus secara posisi, ada kudus secara progresif. Artinya sebelum sampai kudus secara sempurna, selama kita masih hidup di dunia ini,
pengudusan Tuhan itu terjadi melalui Roh Kudus yang bekerja. Artinya makin hari makin hidup kita itu makin kudus. Sampai kita mati, sampai Tuhan Yesus datang, kudus kita juga belum sempurna. Karena kita masih menggunakan tubuh yang fana dan hidup di dunia yang jahat ini, betul ya? Tetapi harus ada progres, itu makanya namanya kekudusan progresif. Jadi kekudusan posisi, ini adalah ketika engkau dibenarkan, ya, yang disebut dengan justification. Lalu ada proses saudara kudus secara progresif. Artinya ini adalah proses pengudusan terus sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Sampai sini mengerti ya? Nanti ketika kita mati atau ketika Tuhan Yesus datang dan kita diangkat, disitulah kita menempati posisi kudus secara sempurna. Nah, saudara-saudaraku, gadis yang bodoh ini tidak menjalani kekudusannya secara progresif. Artinya mereka kudus secara posisi karena mereka sama-sama orang Kristen. Tetapi tidak ada kekudusan secara progresif. Dan celakanya ternyata ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus tidak mengenal dia. Enyalah kamu, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena dia tidak menjalani proses pengudusannya ini. Antara kudus posisi dengan kudus sempurna. So saudara-saudaraku, dari sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa selama kita hidup, kita ini dikuduskan oleh Tuhan. Dan itu adalah gini, kudus secara posisi nggak ada usaha kita, betul? Ya, tidak ada usaha manusia yang bisa membuat dia kudus atau diselamatkan, betul? Itu semua karena anugerah. Tetapi Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Berarti setelah kita menerima keselamatan dan kekudusan, masih ada yang harus kita kerjakan. Inilah yang disebut dengan sanctification, proses pengudusan ini. Dan inilah harus yang dikerjakan. Kalau pengudusan posisi itu semata-mata karena anugerah Tuhan, maka pengudusan secara progresif itu adalah kerjasama antara saudara dengan Roh Kudus. Kalau saudara tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, atau saudara tidak membiarkan Roh Kudus itu bekerja dalam hidup saudara, maka pengudusan saudara tidak ada progresnya. Amin. Mengerti ya saudara ya? Jadi itu secara doktrin ada hubungannya ya dengan cerita ini, saudara-saudaraku. Jadi gadis-gadis yang bodoh, dia punya minyak, tapi untuk saat ini. Dia tuh berpikir bahwa pasti datang sebentar lagi. Nggak lama itu datang. Tahu-taunya kagak datang dong. Akhirnya tertunda, tertidur. Ketika datang benar, minyaknya habis. Ya. Ini berarti dia tidak mempersiapkan diri dengan benar. Saudara-saudaraku, ini adalah pelajaran buat kita. Yang pertama pasti Tuhan Yesus pasti datang. Tetapi ada sesuatu yang harus kita pupuk, sesuatu yang harus kita usahakan ketika kita menunggu kedatangan Yesus. Karena ayat 5 dan 6 katakan, karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua dan tertidur. Yang ngantuk 5 atau 10? 10. Ya dong, mengantuklah mereka semua. Jadi gak apa-apa tertidur, tapi tetap tidur dalam kondisi siap sedia. Dan ternyata waktu tengah malam ini juga kebiasaan. Begitu pengantin cowoknya siap, maka dia akan keluar. Maka orang akan berteriak, "Hei, mempelai pria sudah datang, sudah siap, dia mau jemput mempelai wanita." Barulah semua orang siap-siap, seluruh penduduk siap-siap untuk menyambut kasih selamat, terutama yang 10 sebagai bridesmaids itu. Dia juga harus siap mendampingi pengantin wanita. Ya. Jadi saudara-saudaraku, peristiwa kedatangan Yesus ternyata terjadi pada waktu tengah malam. Tengah malam saudara tidur ya, nggak sadar apa-apa. Kedatangan Tuhan Yesus
seringkali adalah sebuah peristiwa, bukan seringkali, adalah sebuah peristiwa penting yang terjadi pada saat semua orang sedang lelah, sedang tidur. Nggak pernah sesuai dengan jadwal manusia. Makanya kalau ada manusia memprediksi, pasti salah. Pasti salah, saudara-saudara. Jadi ayat yang 5 dan 6 ini mengingatkan lagi bahwa waktunya itu tidak terduga, saudara-saudaraku. Tadi Monci kasih ilustrasi ujian, saudara-saudaraku. Saya itu waktu saya sekolah yang saya ingat terakhir di STT, itu ada satu dosen Yunani, dia mengatakan pokoknya nggak tahu kapan, saya tiba-tiba harus bilang, hari ini kita kuis. Kuis, istilahnya kuis gitu ya. Jadi habis pelajaran, kuis nggak? Ternyata nggak kuis gitu kan. Ya udah, minggu depan kuis nggak nih kuis? Ternyata kuis. Berarti kan kita nggak bisa duga ya. Berarti setiap hari habis, apalagi bahasa Yunani susahnya minta ampun, kita harus belajar lagi. Bahkan dulu saya les ya dengan guru yang lain. Bahkan saya punya kelompok belajar khusus bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu lebih susah dari bahasa Ibrani ya. Dan ya seperti itu saudara-saudaraku. Jadi waktunya nggak terduga, ayat 5 dan 6 katakan. Ya, lama tidak datang katanya. Yesus sengaja menekankan penundaan ini di dalam perumpamaannya untuk menguji ketekunan murid-muridnya dan juga ketekunan kita. Banyak orang percaya menjadi lengah, bosan atau kecewa karena Tuhan ini udah lama gak datang. Dan yang paling parah adalah akhirnya either ya udah hidup semaunya, ya, berfoya-foya seperti perumpamaan sebelumnya di pasal 24 kalau saudara pajak, ada hamba yang jahat. Itu kan dia bilang apa? Tuhan Yesus masih lama datangnya sehingga dia berbuat semaunya. Atau justru membuat prediksi-prediksi yang tidak jelas yang sering terjadi sepanjang zaman bahkan di negara kita. Ya. Dan saudara-saudaraku, kita sering tergoda untuk menjadi lengah ketika Tuhan tidak segera bertindak. Kita mulai berpikir, kedatangannya masih lama. Ya udahlah, saya belum mau bertobat dulu, terutama dosa yang ini. Ini dosa favorit saya. Favorit dosa. Favorit tuh kayak Om Sandy tuh pantas jadi favorit gitu ya. Jangan dosa yang jadi favorit. Ya. Kita malas berdoa, kita malas cari kehendak Tuhan, dan kita kompromi dengan orang dosa. Saudara-saudaraku, selain daripada kekudusan tadi, ada satu doktrin dalam kekristenan yang disebut dengan ketekunan orang-orang kudus. Ketekunan orang-orang kudus itu mengajarkan bahwa orang yang benar-benar ditebus, maka akan bertahan hidupnya dalam ketaatan kepada firman. Ya, bahkan ketika sang mempelai itu datang terlambat. Dan saudara-saudaraku, ayat 8 dan 10 ini berbicara tentang konsekuensi. Jadi Tuhan Yesus juga cuma tidak bilang ini ada orang bodoh, orang pintar, ya, tetapi dia katakan ada konsekuensi. Ya, konsekuensi orang-orang yang gadis-gadis yang bodoh. Ayat 8 sampai ayat 10 saya tidak akan bacanya lagi. Ya. Tetapi pelajaran yang kita pelajari dari ayat ini, ya, bahwa ada hal-hal dalam hidup rohani yang gak bisa dipinjam, tadi saya sudah sebut. Gak bisa dibagi, gak bisa diwariskan oleh orang lain, termasuk orang tua kita, walaupun orang tua kita pendeta misalnya, gak bisa. Ya. Kembali lagi yang saya bilang tadi, pendeta Marojahan Sijabat itu adalah seorang hamba Tuhan. Tetapi anak-anaknya itu tidak akan dibenarkan oleh Tuhan. Ya, anak-anak tidak menjadi setia Tuhan karena bapaknya, betul enggak? Tapi karena didikan bapaknya sejak kecil sebagai pendeta, maka anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya. Gadis yang bijaksana ini enggak ngasih minyaknya, bukan karena egois, saudara-saudaraku. Ya. Tetapi mereka menyadari secara rohani bahwa hubungan pribadi dengan Tuhan, pengalaman bekerja sama dengan Roh Kudus, ya, karakter yang sudah teruji di hadapan Tuhan
adalah hal pribadi yang harus kita usahakan masing-masing, betul? Nggak bisa ditransfer. Amin. Jadi saudara jangan merasa menjadi orang yang kudus, suci, karena keluarga saudara adalah keluarga yang religius ataupun keluarga yang taat. Lalu mereka disuruh pergi membeli untuk mendapatkan minyak. Namun sayangnya mereka kembali, pintu sudah ditutup. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus mengajarkan sebuah poin yang sangat penting dan kritis, bahwa ada batas waktu untuk bertobat. Selama masih ada waktu, maka kita harus bertobat dan mempersiapkan diri. Dengan apa? Dengan ketaatan yang konsisten, membina relasi dengan Tuhan, melayani dan mengasihi. Amin. Ya, Tuhan kita itu panjang sabar. Amin. Iya, Alkitab mengatakan. Tapi Alkitab tidak mengatakan Tuhan kita itu kesabarannya limitless. Ada enggak? Enggak ada. Tetap ada batasnya. Cuman dia panjang sabar. Kita sekarang dalam masa anugerah. Di masa anugerah inilah Tuhan masih sabar. Karena ada saatnya Tuhan sudah bukan habis kesabarannya. Tuhan sudah tidak sabar lagi. Dan itu kita bisa lihat di Alkitab. Ketika bangsa Israel dikasih keluar dari Mesir perbudakan, mereka ngelawan Tuhan. Tuhan masih sabar. Yang harusnya mereka masuk tanah Kanaan itu paling cuma seminggu 2 minggu. Tapi karena mereka tidak taat, Tuhan mau menguji mereka. Tuhan biarkan mereka berputar-putar selama berapa tahun di padang pasir? 40 tahun. Padahal cuma 2 minggu loh. Ya. Kenapa? Karena mereka enggak taat sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah menyelamatkan mereka. Tuhan uji. Nah selama 40 tahun itu Tuhan sabar. Ayo, ternyata bandel-bandel akhirnya Tuhan stop kesabarannya. Saya nggak bilang habis kesabarannya. Tuhan stop. Maka semua orang dewasa laki-laki yang di bawah 12 tahun yang keluar dari Mesir mati semua di padang gurun. Jadi yang masuk ke tanah Kanaan itu ada cuman anak-anak yang 12 tahun yang keluar dari Mesir dan anak-anak yang lahir di padang gurun. Jadi udah generasi baru dan perempuan dan ibu-ibu semua masuk. Jadi ibu-ibu pasti masuk ya. Gitu ya. Tapi kalau laki enggak gitu juga ya. Berarti kan Tuhan udah sabarnya udah stop begitu ya. Akhirnya yang itu mati semua. Dan saudara-saudaraku, itu adalah satu gambaran orang yang tidak taat sama Tuhan, mereka mati masuk neraka. Orang-orang Israel yang mati di padang gurun itu masuk neraka. Ya, belum lagi ketika, ya banyak lagi cerita bahwa Tuhan Yesus itu, Allah kita itu panjang sabar, namun ada kesabaran. Lalu Tuhan Yesus menutup perumpamaan ini dengan sebuah kesimpulan. Kesimpulannya itu di ayat 13. Ini adalah poin utama dari perumpamaan ini. Dikatakan saudara-saudaraku, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Ayo kita baca sama-sama ya, ayat 13, baca yang di layar aja. 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan Yesus menekankan pentingnya untuk berjaga-jaga. Ini adalah sebuah perintah Yesus. Dan ini adalah kesimpulan dan aplikasi utama buat kita dari perumpamaan itu. Karena itu saudara-saudaraku, berjaga-jagalah. Aplikasi praktis dari berjaga-jaga yang pertama adalah, tadi saya sudah sebut, ketaatan yang konsisten. Ketaatan kepada Tuhan yang konsisten, yaitu melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Bukan cuma saat ibadah hari Minggu, tetapi setiap hari kita taat. Yang kedua juga berbicara soal kasih, kita harus punya kasih dan melayani. Jadi hidup ini harus diisi dengan perbuatan baik, kasih dan pelayanan. Coba kita baca sekarang ya. Ini adalah contoh, kan dibilang kita harus punya kasih, perbuatan baik, dan melayani. Saya tidak mau menasihati saudara, tapi saya mau mengajak saudara,
apa yang Tuhan Yesus katakan. Ketika di hari penghakiman ada orang yang ditolak, betul ya? Tetapi ada orang yang diterima. Orang yang diterima itu karena dia taat dan berbuat baik. Berbuat baik apa sih? Nah, kita baca sekarang. Mulai ayat 31. Cepat saja, ya. 24-31. Ini sebenarnya sederhana, praktis, tapi mungkin untuk melakukannya agak sulit. Dikatakan ini pada penghakiman terakhir ya, atau saya baca di sini aja. Dan ia menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkala yang dahsyat. Ini hari penghakiman terakhir ya, sudah bunyi sangkala, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari 4 penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara, apabila ranting-rantingnya lembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Tuhan Yesus mengatakan, lihat ciri-cirinya bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Ayat 34, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi, oh ini salah nih, ayat 25 kok gak nyambung. Pasal 25 ayat 31, ini pasal berapa? Ini 24. Ya, saya bilang pasal 25. Jadi nggak nyambung ya. Oke. Pasal 25 ayat 31. Ayat 35 baru sadar ya. Ini benar. Jadi tentang penghakiman terakhir kan tadi saya bilang ya. Makanya kalau kita punya Alkitab ini judulnya ada. Apabila anak manusia ada dalam kemuliaannya, nih nanti hari terakhir ya. Ini masih nyambung dengan cerita yang tadi. Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Udah semangat tadi bacanya, salah lagi. Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ayat 32, cepat saja. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ini domba, ini kambing. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Lanjut, sebab ketika, ini perbuatan baik rupanya ini kata Tuhan Yesus. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku, Yesus, makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang benar-benar itu, orang ini sebelah kanan, yang domba itu menjawab dia katanya, Tuhan, bila mana maka kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan. Atau haus dan kami memberi engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Lalu Tuhan Yesus, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ayat 41 yang sebaliknya, gitu ya. Dia tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan tadi. Dan Tuhan Yesus bilang apa tadi? Ya seperti kepada gadis bodoh itu. Enyahlah kamu dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api, ngeri bacanya, saya nggak terusin. Jadi saudara-saudaraku, ketaatan yang konsisten, kasih dan pelayanan inilah yang harus kita lakukan. Jadi mari kita berlomba-lomba mengasihi orang dan melayani. Kunjungi orang yang sakit. Ya, nggak usah terlalu prosedur banget. Kalau ada orang yang perlu didoakan, ya doakan. Dan sebagainya. Yang ketiga, kita harus memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi yang pertama ya, aplikasi praktis dari minyak itu ya,
untuk berjaga-jaga adalah ketaatan yang konsisten kepada firman Tuhan, kemudian kasih dan pelayanan yang seperti Tuhan ajarkan di pasal 25 ayat 31 dan seterusnya. Lalu hubungan, memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudaraku, renungkanlah ini. Ketika mempelai pria datang, perbedaan antara surga dan penolakan dari surga hanya ditentukan oleh minyak cadangan. Apa itu minyak cadangan? Yaitu tadi, kualitas iman yang genuine, bukan hanya di luarnya saja, ketaatan yang konsisten, kasih dan pelayanan, serta relasi yang intim yang kita miliki dengan Tuhan. Perkataan Yesus sangat jelas tadi. Dikatakan, aku tidak mengenal kamu. Saudaraku, ini adalah penolakan yang fatal, yang paling menyedihkan. Dan ini berlaku bagi mereka yang memiliki iman, tetapi hanya sebatas tampilan luar seperti gadis yang bodoh. Keselamatan adalah anugerah. Kita kudus secara posisi, tetapi anugerah itu harus menghasilkan buah ketekunan dan ketaatan. Amin. Yang diwakili oleh minyak yang cukup. Kalau kita hanya bersandar kepada status kita sebagai pendeta, berarti untuk saya, sebagai penatua, sebagai anggota gereja, sebagai pelayan Tuhan, di bidang apa saja, tanpa mengembangkan ketaatan pribadi kepada Tuhan, maka jangan-jangan kita sama seperti gadis yang bodoh. Karena iman yang menyelamatkan, true saving faith, iman yang menyelamatkan yang sejati, pasti akan menghasilkan ketaatan. Saudara-saudaraku, mari kita jauhkan jauh-jauh kata-kata Tuhan Yesus yang akan mengatakan, aku gak kenal kamu. Janganlah kata-kata itu menjadi takdir kita. Yesus memberi peringatan bukan untuk nakut-nakutin kita, tapi karena Dia mencintai kita. Saya undang para singers juga pemimpin pujian. Oleh karenanya saudara-saudaraku, saya mengajak saudara-saudari, bapak ibu, adik-adikku, anak-anakku yang saya kasihi, mari kita meresponi firman Tuhan hari ini. Ada 3 tindakan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, coba saudara evaluasi dengan jujur diri saudara. Saudara tanyakan, apakah minyak saya cukup? Ambil waktu pribadi saat ini untuk bertanya, apakah saya sungguh memiliki Roh Kudus yang bekerja dalam diri saya, yang memimpin saya di dalam pengudusan yang terus-menerus setiap hari, atau sebaliknya, kehidupan rohani saya sesungguhnya hanyalah sebuah pertunjukan mingguan. Jujurlah kepada Tuhan. Yang kedua, saudara ambil keputusan. Saat ini buatlah komitmen kepada Tuhan untuk mengisi ulang minyak Anda. Dan hal itu berarti saudara harus berani mengorbankan atau menginvestasikan waktu saudara untuk secara teratur berdoa dan merenungkan firman. Ini juga berarti saudara harus berani meninggalkan kebiasaan yang selama ini menjadi penghalang dan beban dosa. Ingat, kita tidak membeli minyak dengan perbuatan baik, tetapi kita menerima dan mengelola Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita untuk bekerja sama. Mari saudaraku datang kepadanya, akui kelalaian saudara, minta ampun dan minta Dia memampukan saudara hari ini untuk selalu
berjaga-jaga dan bersiap. Saya beri saudara kesempatan untuk berdoa dan saat teduh pribadi. Ya Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang tajam. Ampuni kelalaian dan ketidaksiapan kami ya Tuhan. Oleh anugerah-Mu dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon. Penuhilah bejana hati kami dengan minyak yang baru. Biarlah pengudusan kami menjadi suatu bukti yang nyata dari pembenaran yang Engkau lakukan bagi kami. Berkatilah setiap jemaat ini agar mereka hidup dalam tekun dan bersukacita seruan agung tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Mempelai Pria, kami berdoa. Selidiki aku, mari saudara kita nyanyikan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kita tahu dan menilai tersembunyi bagimu. Sekali lagi nyanyi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang. Mari bangkit berdiri saudara. Katakan. Lagu lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lagu lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Saudara-saudaraku, biarlah lagu ini boleh menjadi sebuah janji kita bahwa kita mau tetap setia buat Tuhan. Amin saudara.
Saudara yang setia berjanji, lambaikan tanganmu baik bagi Tuhan. Bahwa saudara siap untuk berjaga-jaga. Ketika Yesus datang pada kedua kalinya, biarlah Tuhan menemukan kita tetap setia. Mari kita nyanyikan lagu ini, refnya saja. Oh, lagu nyanyikan, ku berjuang sampai